Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan bangunan rumah warga rusak setelah diterjang hujan es disertai angin kencang di kota Cimahi. Pasokan dari petani anjlok akibat musim kemarau. Harga cabai dan sayuran di Pasar Rebo Purwakarta melonjak. Kesulitan dapatkan air, warga pada Herang Pangandaran terpaksa mengkonsumsi air sumur yang keruh berwarna kuning dan berbau. Berbulan-bulan didera kemarau panjang, wilayah kota Cimahi Rabu siang diguyur hujan deras disertai angin kencang dan butiran es. Curah hujan ekstrim ini menyebabkan pohon tumbang, genangan air, dan kerusakan bangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah titik di kota Cimahi, seperti di sepanjang Jalan Jenderal Amir Mahmud, kawasan Cimindi, hingga di wilayah Cigugur Tengah. Sejumlah warga merekam peristiwa tersebut. Bahkan hujan deras dan tiupan angin kencang juga disertai butiran es yang sempat membuat warga panik. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun sejumlah bangunan termasuk rumah warga ikut rusak. Hujan deras disertai angin kencang selama 2 jam juga membuat pohon tumbang dan menimbulkan genangan akibat luapan air dari selokan dan gorong-gorong pada sejumlah ruas jalan protokol. Bukan sih, kelihatannya ini karena memang curah hujannya yang lumayan deras aja. Mungkin bukan karena cuaca, cuma karena hambatan. Ini baru pertama kali Pak hujan deras di Cimahi Pak? Setelah sekian lama, yang paling besar memang ini nih kelihatannya. Beberapa kali juga hujannya deras, tapi tidak dengan angin gitu. Selain di wilayah Cigugur, salah satu titik banjir terparah juga mengenangi ruas jalan Ciberem, kota Cimahi. Sejumlah kendaraan minibus terjebak hingga menghambat arus lalu lintas dari kota Bandung menuju Cimahi maupun sebaliknya karena tingginya genangan air mencapai 20 hingga 30 cm. Sejumlah pengguna jalan harus menunggu air surut dan memilih menggunakan jalur lain untuk memutar arah sehingga terjadi antrean cukup panjang. Tak hanya di Ciberem, banjir juga menutup ruas jalan di Jalan Jenderal Amir Mahmud hingga kawasan Kopo. Hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan pohon mahoni setinggi 10 meter tumbang menutup ruas jalan Encep Kartawira. Tak ada korban jiwa tetapi arus lalu lintas dari arah Cimahi menuju Lembang terpaksa dialihkan ke Jalan Kolonel Masturi. Jadi diakibatkan oleh turunnya hujan dengan sangat deras disertai angin mengakibatkan pohon tumbang di jalan Encep Kartawira hingga Polsek. Alhamdulillah tidak ada korban, sedang dievakuasi oleh tim dari BPBD Kota Cimahi berikut dari PLN juga. Sebentar ini tidak ada korban, hanya mungkin arulin saja, ada kerugian berupa listrik saja begitu. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Cimahi adalah kali pertama dalam 3 bulan terakhir. Sebelumnya hampir 3 bulan lebih wilayah kota Cimahi sama sekali tidak diguyur hujan. Diperkirakan peristiwa ini merupakan bagian dari musim pancaroba atau peralihan dari kemarau memasuki musim hujan. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Hujan deras dan angin kencang yang melanda Cimahi juga berdampak pada perjalanan kereta api setelah pohon setinggi 15 meter tumbang menutupi rel di wilayah Cigugur Tengah. Perjalanan kereta baru pulih setelah batang pohon disingkirkan oleh petugas gabungan. Hujan deras yang mengguyur kota Cimahi Rabu petang menumbangkan sebatang pohon mahoni hingga menutup 2 jalur perlintasan rel kereta api di kawasan Cimindi, Kecamatan Cigugur Tengah, kota Cimahi. Pohon setinggi 15 meter itu tumbang akibat tertiup angin kencang saat hujan deras selama hampir 1 jam melanda wilayah kota Cimahi. Ya hujan besar Pak, hujan angin Pak. Berapa lama itu Pak? 2 jam. Hampir 2 jam. Ya. Terus ini pohon tumbang, nutup? Ya tutup, ini tumbang, jalan-jalan. Lalu beliung Pak. Oh gitu. Ya. Ini nggak ada kereta yang bisa lewat Pak, ini Pak? Nah, belum ada kayak Belum ada ya? sini dulu Pak ini. Beruntung saat kejadian tak ada kereta api yang melintas. Namun akibat peristiwa ini sejumlah perjalanan kereta jarak jauh maupun lokal mengalami keterlambatan.
seperti kereta komuter Bandung Raya, kereta api Ciremai jurusan Bandung-Surabaya via jalur utara yang mengalami keterlambatan hampir 1 jam lamanya. Sejumlah rangkaian kereta tertahan di stasiun Cimahi, stasiun Cimindi, dan stasiun Bandung. Tak hanya itu, kereta feeder atau penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung dari arah Padalarang menuju Bandung juga tertahan di stasiun Cimahi. Akibat dampak tertutupnya jalur hulu dan hilir pada petak jalan Cimindi-Cimahi akibat adanya pohon tumbang. Kejadian pohon tumbang tersebut terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 4 perjalanan kereta api, yakni 2 perjalanan kereta api komuter lain Bandung Raya, lalu ada 1 perjalanan kereta api KA Feeder, dan juga ada 1 perjalanan kereta api jarak jauh, yakni KA Ciremai yang tertahan. Petugas gabungan BPBD Tagana Kota Cimahi dan PT KHI Daop 2 Bandung berupaya menyingkirkan batang pohon yang tumbang dan menutup rel kereta api dengan memotongnya. Butuh 1 jam lebih bagi petugas untuk membersihkan rel dari batang pohon yang tumbang. Setelah rel bersih, perjalanan kereta kembali normal 1 jalur dengan kecepatan maksimal 5 hingga 10 km per jam saja. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. Belasan bangunan rumah warga di Kota Cimahi rusak setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang juga butiran es Rabu petang. Warga dibantu pemerintah Kota Cimahi memperbaiki rumah mereka yang rusak. Video amatir saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kota Cimahi pada 25 Oktober 2023 diwarnai teriakan histeris dan kepanikan warga terutama saat angin kencang disertai butiran es bermunculan. Akibat peristiwa ini sejumlah rumah warga terutama di wilayah Cigugur Tengah mengalami kerusakan. Hingga Kamis pagi rumah warga masih dalam kondisi rusak. Puing-puing bangunan dan juga genteng rumah yang berserakan dibersihkan warga secara swadaya. Sedangkan atap rumah warga juga bolong karena disapu angin kencang. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rumah lagi di luar, kan lagi ngurusin mau udan gitu. Pulang ke rumah udah hancur. Udah hancur, itu betonannya gimana nggak hancur, ada betonan tuh. BPBD Kota Cimahi mencatat ada 18 rumah warga yang mengalami kerusakan terutama pada atap bangunan yang bertebangan. Pemerintah Kota Cimahi sudah turun tangan dengan memberikan bantuan bahan bangunan, terpal, dan juga makanan ke warga yang terdampak bencana tersebut. Sekitar 18 rumah lembaga karena memang ada beberapa kantor pemerintah juga yang terkena angin kencang, atapnya terbang ikut terbawa angin, kemudian pohon tumbang sempat mengganggu sarana fasilitas umum seperti listrik dan telepon, tapi kemarin tim atau pihak yang berwenang sudah langsung gerak cepat menangani hal tersebut. Selain merusak rumah warga, hujan deras disertai angin kencang juga melanda hampir merata di wilayah Kota Cimahi. Rabu petang juga membuat pohon tumbang di 7 titik ruas jalan protokol di Kota Cimahi. Musim pancaroba atau peralihan dari musim kemarau ke hujan harus diwaspadai masyarakat pada akhir bulan dan awal bulan November mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Cimahi. 2 bangunan peternakan ayam di Cianjur, Porak-Poranda ambruk dihantam angin puting beliung yang disertai hujan. Kerugian akibat cuaca ekstrim ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir warga menunjukkan ambruknya 2 bangunan peternakan ayam di Kampung Ciwalen, Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Cianjur Selasa lalu. 2 bangunan peternakan ayam seluas 220 meter ini ambruk akibat dihantam angin puting beliung yang disertai hujan. Beruntung saat diterjang angin puting beliung tidak ada aktivitas pekerja, sebab ayam ternak telah selesai dipanen beberapa waktu yang lalu. Menurut pengelola peternakan ayam, angin puting beliung memang sering terjadi setiap tahun. Namun tahun ini adalah yang paling besar dan menimbulkan kerusakan terparah. Kemarin kejadian sekitar jam 5 lebih ya dikit. Sebelumnya kan hujan besar
terus baru angin. Kejadian itu istilahnya nggak nyepontan, angin dulu baru kandang roboh. Cuman kandang posisinya kosong, nggak ada korban jiwa. Yang sebelah rata, kalau yang sini hanya sebagian aja, seperempat Pak, yang sini. Akibat peristiwa ini, pemilik peternakan mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.